Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah kedua menggantikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Umar terkenal dengan ketegasannya dalam memerintah. Beliau tidak membiarkan terjadi penyelewengan sedikit pun. Maka Islam saat itu mencapai kejayaan yang gemilang. Islam tersebar sampai ke seluruh pelosok Jazirah Arab, Palestina, Syria, Mesir, dan sebagian besar wilayah Persia. Sebagai pemimpin negara, Khalifah Umar tidak hanya duduk-duduk saja di dalam istana bak seorang raja. Namun, beliau sering turun tangan meninjau rakyatnya. Malam telah gelap gulita. Kota Madinah telah tertidur lelap. Semua orang sudah terbuai dengan mimpi indahnya masing-masing. Namun, Khalifah Umar bin Khattab malah keluar rumah. Ditelusurinya jalan-jalan dan lorong-lorong sempit. Kota Madinah yang terasa hanyalah kegelapan malam hitam pekat bagai tinta. Beliau merasa gelisah memikirkan rakyatnya dan merasakan betapa berat tanggung jawab yang dipikulnya sebagai kepala negara. Setiap rumah beliau amati dari dekat. Beliau memasang telinga dan matanya dengan baik-baik. Kalau ada penghuninya yang masih terjaga karena lapar atau tak dapat memicingkan matanya karena sakit, atau yang merintih dalam penderitaan, atau barangkali ada seorang pengelana yang sedang terlantar. Karena letihnya, beliau menyandarkan tubuhnya pada sebuah dinding gubuk. Beliau duduk di tanah sambil mencoba beristirahat sejenak. Jika rasa letih di kakinya sudah mulai berkurang, beliau akan melanjutkan langkahnya ke masjid. Sebab tidak lama lagi fajar akan tiba. Tiba-tiba di saat beliau duduk, beliau mendengar ada suara lirih dalam gubuk tersebut. Suara itu merupakan percakapan yang terjadi antara seorang ibu dengan anak gadisnya tentang susu yang baru saja mereka perah. Mereka akan menjual susu itu ke pasar pagi hari. Beliau mendengarkan percakapan mereka. "Nak, campur saja susu sapi murni itu dengan air," kata si ibu. "Tidak boleh, Bu. Amirul Mukminin melarang kita mencampur susu murni dengan air yang akan kita jual," jawab si gadis. "Tetapi semua orang melakukan hal itu, Nak. Campur sajalah. Toh Amirul Mukminin tidak melihat kita melakukan hal itu." "Bu, sekalipun Amirul Mukminin tidak melihat kita, namun Rob dari Amirul Mukminin pasti mengetahuinya," jawab putrinya. Mendengar ucapan si gadis tersebut, berderailah air mata beliau. Ia tak kuasa menahan tangis. Air mata yang berderai tanda bahagia. Beliau terharu masih ada rakyatnya yang taat pada Allah, walaupun kehidupannya mereka sempit dan miskin. Keesokan harinya, beliau memerintah putranya Asim untuk melamar gadis penjual susu tersebut. Nama gadis tersebut adalah Ummu Imarah binti Sufyan bin Abdullah bin Rabi'ah Ats-Tsaqafi. Dari pernikahan mereka dilahirkanlah Laila, yang tak lain dan tak bukan ialah ibunda Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang terkenal karena kejujurannya. Ia disebut sebagai Umar kedua. Masya Allah, inilah hasil pernikahan putra Umar bin Khattab dengan seorang gadis penjual susu yang taat.
ini juga keberkahan dari kepemimpinan Umar. Beliau pemimpin yang amanah dan tanggung jawab sebagai kepala negara. Karena kepekaannya, beliau menemukan gadis penjual susu yang jujur, sehingga bisa melahirkan seorang pemimpin yang hebat seperti Umar bin Abdul Aziz. Umar yang digelar Amirul Mukminin tidak hanya duduk di istana kala memerintah, namun bahkan beliau mengorbankan untuk tidak tidur agar bisa meronda kala malam. Ini semata-mata beliau lakukan karena takut pada Allah. Takut diminta pertanggungjawaban akan kepemimpinannya sebagai pemimpin. Alhamdulillah, atas izinnya Islam mengalami kejayaan pada masa kepemimpinan beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.